Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardy dengan NIM 2336102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari matkul audit sistem informasi. Soal yang pertama itu, jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsi beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam audit. Baik, jawabannya itu, apa itu audit SI dan fungsinya? Gampang, audit itu, SI itu proses check up kesehatan sistem teknologi di perusahaan. Tujuan buat mastiin apakah sistem aman, datanya benar akurat, dan teknologi emang membantu bisnis perusahaan atau malah bikin boros. Untuk peran auditor dalam pengembangan sistem, di sini auditor bertindak sebagai penasihat dari awal. Jadi pas perusahaan lagi merancang sistem baru, auditor udah ikut ngasih masukan biar celah keamanan ditutup dari awal. Bukan pas sistem udah jadi baru sibuk dibetulin. Untuk pengendalian dan risiko, pengendalian itu ada dua umum seperti keamanan gedung server dan hak akses karyawan dan aplikasi atau fitur dalam aplikasi langsung, misal error kalau salah masuk password. Kalau risiko, ada risiko bawaan dari sistem sendiri atau inherent, risiko karena sistem pengamanan jebol atau kontrol, dan risiko auditor yang kelewatan atau nggak nemu masalah pas periksa atau detection. Soal selanjutnya itu soal kedua, jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau informasi security dan audit sistem informasi. Jawaban yang kedua itu pelaporan hasil audit hubungan dengan keamanan. Proses pelaporan alur mulai dari kita ngobrol dulu sama pihak yang diaudit biar nggak salah paham atau exit interview. Terus ditindak pelaporan sementara. Setelah itu kita minta tanggapan dari manajemen soal perencanaan perbaikan mereka. Baru dari pelaporan finalnya diterbitkan dan dikasih ke bos besar atau direksi. Untuk hubungan keamanan informasi dan audit SI ini saling melengkapi banget. Keamanan informasi itu fokus ke cara jagain data atau enkripsi, prewell, dan lain-lain. Sedangkan audit SI itu tugasnya ngetes dan mastiin apa pagar keamanan yang dipasang tadi beneran kuat atau cuma pajangan doang. Soal yang ketiga yaitu sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka tetapi mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko? Jawaban untuk nomor 3, kenapa bisa nggak ada insiden? Bisa jadi karena faktor keberuntungan aja, kebetulan belum ada hacker yang niat nyerang sistem mereka. Atau bisa juga karena ada penyelamatan tak terlihat. Misal, meskipun sistem utamanya longgar, ada prosedur manual dari karyawan yang tak sadar mengganjal biar nggak terjadi error. Yang pengaruh ke penilaian risiko, manajemen biasanya bakal terlena dan ngerasa sistem mereka aman-aman saja atau komplainsi. Tapi sebagai auditor, kita nggak boleh terkecoh kalau sistem rapuh yang penilaian risikonya tetap tinggi. Sejarah tanpa insiden bukan jaminan kalau besok-besok bakal aman terus. Pertanyaan yang keempat itu, seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang harus dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Langkah auditor bertemu kelemahan besar dan cara kurangi risiko audit biar organisasi berkembang. Jangan cuma bisa komplain atau nunjukin kesalahan aja. Auditor yang bagus itu harus ngasih solusi yang masuk akal, bisa dipraktekin sesuai sama budget perusahaan. Kasih tahu mereka mana yang harus diperbagi dulu skala prioritasnya. Cara kurang risiko audit, auditor harus rajin belajar teknologi terbaru biar nggak gampang dibohongi. Pas periksa data, ambil sampel yang lebih banyak. Bikin perencanaan audit yang matang dari awal dan kalau perlu minta review dari teman sesama auditor biar makin valid. Soal kelima, dalam melakukan prosedur audit internal, akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam proses. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi. Jawaban yang kelima, 10 kendala pas audit internal dan solusinya. Yang pertama yaitu bos kurang support. Solusinya, jelasi pelan-pelan kalau audit ini demi kebaikan bisnis perusahaan ke depan, bukan maunya nyari kesalahan. Yang kedua, karyawan pelit data dan nggak kooperatif. Solusinya, deketi secara personal, ajak ngobrol santai dan tunjuki surat tugas resmi biar mereka paham ini kerjanya formal. Yang ketiga yaitu teknologi terlalu baru buat auditor. Auditornya harus mau ikut training atau kursus singkat dulu sebelum mulai periksa. Yang keempat, dokumentasi sistem berantakan. Jangan malas buat wawancara langsung orang-orang lama dan lihat cara kerja sistem secara manual. Yang kelima, waktu audit mepet banget, fokus aja ke area paling krusial dan punya risiko paling gede dulu atau risk based. Yang keenam itu dana dan budget minim. Solusinya manfaatnya tol gratis atau open source atau optimal long bawaan dari sistem yang udah ada. Yang ketujuh, nggak enak hati karena teman sendiri yang diaudit.
Solusinya harus profesional, ingat kode etik atau minat tukaran objek audit sama tim auditor yang lain. Yang kedelapan itu sistem udah jadul banget ke legend system. Solusinya petaka alur datanya pelan-pelan dari hulu ke hilir biar ketahuan titik reward error yang di mana. Untuk yang ke-9, temuan audit tahun lalu dicuekin. Solusinya masuki lagi poin itu di laporan sekarang sebagai catatan merah utama biar dapat perhatian khusus dari manajemen. Yang ke-10, tujuan audit berubah di tengah jalan. Solusinya dari awal bikin komitmen tertulis yang jelas soalnya apa yang harus diperiksa biar nggak melebar kemana-mana. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.